Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dengan kekejamannya. Nanti kita akan belajar tokoh-tokoh juga yang lain. Kita akan belajar tentang siapa itu Bloody Mary. Kisah misteri tentang Bloody Mary sudah cukup terkenal. Bahkan sosok hantu Bloody Mary kerap muncul di berbagai film yang mengusung genre horor. Akan tetapi di Inggris, sosok Bloody Mary memang sungguh ada. Namun ini bukanlah hantu apalagi penyihir, melainkan seorang ratu bernama Mary. Nama aslinya adalah Bloody Mary, adalah Mary Tudor atau Mary I yang berkuasa sebagai Ratu Inggris sejak 1553 hingga 1558. Ratu Mary I dikenal sebagai sosok kejam karena telah membantai ratusan orang dengan membakar mereka di tiang pancung. Itulah sebabnya Ratu Mary dijuluki sebagai Bloody Mary. Masa muda Mary Tudor lahir di istana Placentia, Inggris pada 18 Februari 1516. Ia adalah seorang putri tunggal dari Raja Henry ke-8 dan istri pertamanya bernama Putri Catherine dari Aragon. 3 hari setelah Mary lahir, ia dibaptis secara Katolik di gereja biarawan Observant di Greenwich, Inggris. Sejak kecil Mary diasuh dan diajar musik sekaligus bahasa oleh sang ibu dan para cendekiawan. Oleh karena itu, Mary tumbuh menjadi perempuan yang unggul di kedua bidang tersebut. Pada tahun 1525, sebagai seorang putri Wales, Mary dikirim oleh ayahnya tinggal di perbatasan Wales. Sementara ayahnya sedang mengatur pernikahan untuk Mary. Akan tetapi, rupanya sang ayah berencana untuk menceraikan Catherine dan menikahi Anne Boleyn, salah satu dayang istrinya itu. Namun Paus tidak setuju dengan perceraian tersebut, bahkan sampai sang raja dan Catherine resmi berpisah. Akhirnya Henry menikahi Anne dan dikaruniai seorang putri bernama Elizabeth. Kelahiran Elizabeth membuat Henry khawatir jika kelak Mary akan menimbulkan tantangan bagi suksesi tahta. Oleh sebab itu, Henry mendesak parlemen untuk menyatakan bahwa Mary tidak lagi sah menjadi pewaris kerajaan. Mary juga tidak diizinkan untuk bertemu dengan ibunya, menjadi Ratu Inggris. Setelah Raja Henry VIII meninggal 1547, kedudukannya diganti oleh putra laki-laki Henry yang bernama Edward yang ke-6. Edward VI adalah anak dari pernikahan Henry dengan istri ketiganya, Jane Seymour. Edward VI menjadi Raja Inggris sejak 28 Januari 1547 hingga 6 Juli 1553. Setelah Edward ke-6 wafat, Inggris dipimpin oleh Ratu Lady Jane Grey, cicit dari Henry ke-8. Lady Jane Grey hanya memimpin Inggris dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 9 hari, sejak 10 hingga 19 Juli 1553. Tata Lady Jane Grey berhasil diambil oleh putri pertama Henry VIII, yaitu Mary, pada 18 Juli 1553. Mary pun menjadi ratu pertama yang memerintah Inggris melalui haknya sendiri, bukan karena menikahi seorang raja, membantai ratusan orang. Sejak berkuasa, Mary memiliki tekad untuk membawa kembali rakyatnya dalam gereja Roma dan supaya saudara tirinya Elizabeth tidak menjadi penerus tahtanya. Oleh karena itu, Mary I berkeinginan untuk menikah dengan putra Kaisar Charles yang kelima, yaitu Philip II yang usianya 11 tahun lebih muda dari sang ratu. Namun, banyak yang meminta agar Mary tidak menikah dengan Philip II, melainkan dengan sepupunya Courtenay yang masih keturunan kerajaan. Kendati demikian, Mary tetap kukuh pada keinginannya untuk menikah dengan Philip. 1 tahun berlalu, pada 1554, sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Sir Thomas Wyatt terjadi. Pemberontakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernikahan Mary I dengan Philip II. Menanggapi kejadian itu, Mary menyampaikan sebuah pidato yang berhasil membangkitkan ribuan rakyat untuk memperjuangkannya. Pada akhirnya, Wyatt berhasil dieksekusi dan sang ratu berhasil menikah dengan Philip. Setelah itu, Mary I menegakkan hukum tegas yang menentang siapapun yang dianggap sesat. Selama 5 tahun bertahta, Mary I mengeksekusi secara sadis sekitar 300 orang dengan dibakar di tiang panjang. Dijuluki sebagai Bloody Mary, tindakan keji Mary yang membakar ratusan rakyat di tiang panjang membuat ia dijuluki sebagai Bloody Mary. Ia dibenci bahkan difitnah oleh suaminya sendiri yang sudah tidak lagi percaya kepadanya. Mary pun disalahkan atas pembantaian terhadap orang-orang Protestan di Inggris kala itu.
Pada akhirnya, Ratu Mary meninggal pada 17 November 1558. Jasadnya dikebumikan di Westminster Abbey. Kedudukan Mary kemudian digantikan oleh saudara tirinya, Ratu Elizabeth I, tahun 1559. Sahabat podcast M116, apa yang kita pelajari di sini? Rasa sakit hati, kecurangan, menggeser seseorang, mengambil hak seseorang, bersangkut paut dengan Mary yang diasingkan, yang dipinggirkan. Kemudian pada saat dia punya kesempatan yang sama untuk membalas, kesempatan untuk punya kedudukan, maka seluruh sakit hati yang pernah diterimanya, perlakuan yang tidak adil yang diterimanya, kemudian dia balaskan. Ini namanya sakit hati menimbulkan balas dendam, dan balas dendam menimbulkan kejahatan. Jadi tindakan kejahatan kepada seseorang bisa melahirkan kejahatan baru sebagai bentuk pembalasan. Ini adalah kisah-kisah yang luar biasa. Seorang wanita bisa sangat kejam, 300 orang digantung dengan tiang pancung. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya ya, apakah seperti sate begitu. Tapi di dalam hukuman mati ada yang seperti demikian, ditusuk. Ya, kayak sate persis, dari bawah sampai ke atas, tembus ke atas. Itulah kejahatan. Jadi mari kita terus berdoa agar Kristus yang sudah datang ke dalam dunia membawa pemulihan, membawa pengampunan dosa. Dunia ini dipulihkan dengan kasih Kristus, dikuasai oleh Kristus, sehingga yang terjadi adalah damai sejahtera, saling mengasihi, bukan saling membenci, apalagi saling menghancurkan dan membinasakan. Shalom, salam podcast M116.